Pernah membayangkan tinggal selama 2 tahun di camp di tengah tempat terpencil? Akan saya ceritakan, walaupun baru cuma 3 bulan tinggal di sini. Rencananya tinggal 2 tahun. Jangan membayangkan camp konsentrasi Nazi, kamp tahanan perang Belanda tahun 1943 di Indonesia, camp tahanan Vietnam di film Rambo, atau camp pengungsi Rohingya yang dibantai di Myanmar. Ini camp para pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang membangun jalan menembus belantara Papua jauh di tengah hutan tanpa sinyal HP, dan sumber listrik satu-satunya adalah generator. Tentu saja atas titah Bapak Presiden dalam nawacitanya membangun jalan Trans Papua dengan harapan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sama pesatnya seperti di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Kegiatan dimulai pukul 04.30 waktu Indonesia bagian timur ketika para pekerja muslim bangun untuk menunaikan sholat subuh. Tentu saja tanpa diiringi koko ayam jantan atau kumandang azan. Pukul 6 pagi, tentu saja masih waktu Indonesia bagian timur, sebagian besar dari kami sudah bangun. Konsultan, kontraktor, petugas pengaman, yang tinggal bersama dalam satu camp mulai menuju dapur, mencari sendok, gelas, kopi, gula, atau teh untuk diseduh dengan air panas. Lalu kami semua duduk bersama depan camp mengawali hari dengan obrolan ringan. Dimulai dengan canda saat mengerjakan jalan di mana ada mobil yang terjebak lumpur, lalu minta tolong kepada operator ekskavator untuk mendorong truknya. Begitu mobil bisa meluncur, helpernya atau kenek dalam bahasa sehari-hari kita ditinggal sehingga harus berlari-lari di lumpur mengejar mobil. Sampai ke obrolan politik mengapa Prabowo dijadikan Menteri Pertahanan dan mengapa orang Papua sampai angkat senjata ingin merdeka. Yang bercerita para pekerja Papua. Kalau disimak intinya mereka ingin melindungi kekayaan alamnya. Percaya atau tidak, selain Freeport masih ada lubang-lubang emas lainnya hampir di seluruh Papua. Sebagian dari kami, termasuk aku tentunya, sebelum mengawali ritual ngopi dibuka dengan acara mandi di kali. Airnya jernih jika tak hujan, ditemani ikan-ikan kecil, kebanyakan ikan rainbow Papua yang warna-warni. Aduh, kalau dekat, bahagia kiranya jika ikan tersebut masuk akuarium. Di atas sungai kecil ada jembatan kayu di ruas jalan yang sedang kami buka. Apabila melintas di atas, dan Anda sedang beruntung, terlihatlah para bidadara yang sedang mandi sambil bercanda tertawa bersama. Jangan cari selendangnya, karena mereka tak terbang ke khayangan, tetapi melayang bergerak duduk manis di atas jok. Kalau yang mandi menyendiri, lalu terlihat menunduk lama, itu orang sedang melakukan ritual khusus yang didasari rasa cinta kepada sang wanita, yaitu terapi minyak lintah. Untuk memperpanjang orang punya belalai. Percaya atau tidak, tetapi benar terbukti, belalai memanjang beberapa sentimeter. Entah secantanya bahagia atau tidak dengan belalai yang besar. Dengan belalai yang panjang itu, hasil pijatan minyak lintah. Beberapa kali pekerjaan terhenti ketika memasuki wilayah hutan baru. Biasanya setelah melewati sungai, maka kita akan berganti ke hutan wilayah kekuasaan suku yang berbeda. Karena ternyata setiap jengkal hutan belantara di Papua ada suku pemilik hak ulayatnya. Batas hak ulayat antar suku biasanya dibatasi dengan sungai atau lembah, dan mereka sangat menghormati batas-batas ini. Misalkan suku Aprus berburu di hutan miliknya, lalu berhasil memanah seekor rusa. Ketika rusa tersebut terluka karena panah, tetapi masih bisa berlari, dan kemudian si rusa berhasil menyeberang ke hutan milik suku Yakub, maka suku Aprus tidak akan mengejarnya lagi. Rusa yang luka menjadi hak milik suku Yakub, walaupun suku Aprus yang memanahnya.
Ketika memasuki hutan baru, kami mencari bapak kepala suku yang rumahnya kadang jauh sekali, bahkan sampai 2 hari perjalanan, memutar lewat laut untuk mengetahui siapa pemilik hak ulayat dan siapa kepala sukunya. Karena kalau tidak minta izin dulu, siap-siap saja kena denda yang kadang mereka mengajukan angka di luar nalar. 1 miliar, 2 miliar, 45 miliar. Nilai pekerjaannya saja tidak sebesar itu, Pak. Setelah negosiasi dengan rokok, gula, kopi, dan pinang, harga bisa turun drastis. Tentu saja setelah ngadu bako dan berkali-kali silaturahmi. Dalam nego kemarin 1 miliar bisa deal di harga 30 juta. Itu pun salah kami. Karena menunggu kepala suku lama, beliaunya sedang kena bire dan terhadap punya HP, maka kami babat hutannya sebelum minta izin untuk mengejar waktu. Ketika beliau pulang dan tahu, tentunya naik pitam. Untung kami sudah kirim sembako ke ibu kepala suku. Jadi dibantu beliau punya istri, kami bisa silaturahmi. Untuk alasan keamanan pula, perusahaan merekrut pemuda setempat sebagai pekerjanya. Beberapa di antaranya adalah anak kepala suku. Mereka mengerjakan pekerjaan yang sudah biasa mereka lakukan, mulai mencari kayu bakar, mengisi air untuk masak dan berburu. Untuk pasokan bahan makanan, tentunya sediaan dapur adalah bahan makanan tahan lama, beras, mie instan, ikan asin, dan sarden. Jadi kalau persediaan dapur kan cuma itu aja, beras, mie instan, ikan, sarden. Jadi untuk sumber daging kebanyakan berburu karena di sini banyak sekali rusa dan kasuari. Bukan kami yang berburu, tapi para pekerja yang orang asli sini, karena mereka tentunya berburu di hutan miliknya masing-masing. Yang tidak terbiasa ngopi bisa langsung ke dapur untuk makan pagi. Di sana ada Bude, sang master chef di KAM yang pandai mengolah bahan makanan untuk puluhan pekerja. Nasi tidak terbatas, boleh makan 3 piring, asal habis. Kalau dibuang, dosa. Nanti Budenya nangis, kesal makanannya dibuang percuma. Bude satu-satunya pekerja wanita di camp ini. Sudah tahunan ikut perusahaan kontraktor, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, kadang benar-benar di tengah belantara. Beliau bekerja mulai dari dulu, punya 2 anak kecil, lalu ditinggal mati sang suami, sampai sekarang sudah punya 1 cucu dari anak pertama. Cintanya pada suami pertama begitu besar, sehingga Bude tak mau menikah lagi dan bekerja demi 2 anaknya dengan memasak untuk puluhan suami orang. Wanita memang luar biasa, mampu menahan hasratnya. Kalau laki-laki ditinggal mati istri, habis tahlilan hari ke-7 kayaknya sudah memeriksa kontak HP, mencari siapa yang bisa diajak kawin. Selesai makan pagi, mulailah deru mesin berlomba. Mulai dari kendaraan double cabin, truk, eskavator, bulldozer, grader, hingga Sturwolf bersahutan membuat ramai suasana menggantikan kicau burung dan bunyi serangga hutan. Setelah kendaraan dan alat berat menuju titik kerja masing-masing, suasana camp kembali sunyi. Drum mesin kembali digantikan dengan musik hutan. Tonggeret atau di bahasa Jawa itu gareng, terus bernyanyi dengan nada tenor yang mengemekakan telinga. Diselingi suara Yakob, burung kakatua yang berteriak, "Kuak, kuak, kuak." Ditimpa dengan suara merdu kicauan burung-burung kecil. Sekali-kali melintas burung rangkong dengan kepak sayapnya yang berisik. Aku sendiri senang ikut tim surveyor, pengukur jalan dan penentu rute. Selalu ada hal baru yang aku temukan, mulai dari meninjau jalan yang mau tidak mau harus melewati rawa, dan kami mengukur kedalaman lumpurnya, mengikuti jejak rusa untuk diburu, mengumpulkan lintah untuk bahan ritual, sampai menemukan daun bungkus Papua untuk memperbesar belalai. Kebayang nggak kalau ritual minyak lintah dipadukan dengan ritual daun bungkus Papua? Panjang dan besar. Minyak lintah untuk memperpanjang, daun bungkus untuk memperbesar. Karena daun bungkus ini mempertebal kulit,
diprediksi akan mengurangi sensitivitas. Kalau sensitivitas kurang, maka akan tahan lama tentunya. Para pelaku ritual akan menjadi pemilik belalai yang panjang, besar, dan tahan lama. Ini baru 3 bulan di hutan. Bayang nggak kalau 2 tahun di hutan melakukan ritual ini secara rutin? Sepanjang dan sebesar apa kita punya belalai?